Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Tak lupa salawat salam senantiasa kita curahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman seperjuangan pasca sarjana pendidikan Islam, pada kesempatan ini yang sangat kami banggakan, saya banggakan Pak Rektor, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak. Pada kesempatan ini saya akan membacakan makalah tentang filsafat pendidikan teori atau pemikiran pendidikan Umar bin Khattab. Kalau kita ingat, kalau kita kembali ke masa sejarah, kita tahu bahwa pendidikan itu sudah dimulai sejak adanya manusia. Dari mulai Nabi Adam, pendidikan sudah ada. Yaitu Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam, diantaranya ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, wa'allama Adamal asma'a. Itu ayatnya yang berbunyi, Allah mengajarkan tentang nama-nama ataupun hal-hal yang berkaitan di muka bumi ini. Itu yang pertama. Di filsafat kali ini yaitu filsafat pendidikan Islam atau pendidikan, teori pendidikan di masa Umar bin Al-Khattab. Kita tahu Umar bin Al-Khattab ini adalah termasuk Khulafaur Rasyidin atau sahabat Nabi yang 4. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, dengan julukan Abu Bakar, yaitu orang yang pertama kali selalu membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan yang kedua ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu dengan gelar Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Kenapa disebut gelar Al-Faruq? Karena gelar tersebut adalah pembeda bainal haq wal batil. Dan yang ketiga, Khulafaur Rasyidin yang ketiga adalah Sayyidina Utsman bin Affan yang bergerak yaitu Al-Hilim, lemah lembut. Dan yang terakhir, Khulafaur Rasyidin yang terakhir adalah yang kita tahu adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yaitu yang bergerak karamallahu wajhah, yang disebut dengan Sayyidina Ali ini ketika Kanjeng Nabi, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Itu sekilas rumit tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Kita kembali ke pokok permasalahan, yaitu filsafat pendidikan di masa Umar bin Al-Khattab. Sekilas biografi singkat Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab lahir di Mekah sekitar tahun 584 Masehi. Berasal dari suku Quraisy, Bani Adi. Sebelum Islam, ia adalah pedagang sukses dan pejuang ulung yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah dulunya termasuk musuh Kanjeng Nabi. Pada tahun 616 Masehi, Umar masuk Islam secara terbuka dan memperkuat posisi umat muslim di Mekah. Setelah hijrah ke Madinah, ia menjadi sahabat Nabi, dekat Nabi, berperan dalam perang Al-Badar, Uhud, dan Khandaq. Jadi
ketika sudah masuk Islam, Sayyidina Umar selain menjadi sahabat Nabi terdekat, beliau pun juga menjadi mertuanya Rasulullah SAW. Jadi mertua Rasul itu ada dua. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, yang kedua adalah Sayyidina Umar. Pada tahun 634 Masehi, Umar dilantik sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar selama 10 tahun hingga wafatnya pada tahun 444 Masehi akibat pembunuhan. Masa kepemimpinannya ditandai dengan penaklukan wilayah luas dan pembangunan sistem pendidikan. Umar dikenal sebagai Al-Faruq yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi gelar Al-Faruq pembeda bainal haq wal batil, pembeda antara benar dan salah. Pemimpin yang adil dan moto jadilah wadah kitab sumber ilmu dan pemerintah pada Allah rizki hari demi hari. Pengalaman pribadinya sebagai murid Nabi membentuk visinya bahwa pendidikan adalah kewajiban umat untuk kemaslahatan. Ini sekilas 10 menit tentang biografi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Faruq. Dasar pemikiran ataupun filsafat pendidikan Umar bin Khattab. Pemikiran pendidikan Umar bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan ijtihad. Ijtihad di sini adalah ijtihad sebagai pimpinan. Dasar utamanya adalah tiga pilar. Satu, i'tiqadiyah atau pendidikan keimanan dan akidah. Kedua, khuluqiyah atau pendidikan akhlak yang dikembangkan akhlak Libanon ataupun akhlak kitab-kitab akhlak yang lainnya yang tersebar di Indonesia, banyak pengarang-pengarang kitab akhlak. Dan yang selanjutnya adalah amaliyah, pendidikan pengamalan ibadah. Ia mendukung pendidikan sebagai proses holistik untuk mengembangkan potensi jasmani, rohani, intelektual, dan akhlak menuju kesempurnaan insan. Ini adalah pemikiran filsafat atau pemikiran pendidikan Islam Umar bin Al-Khattab, yaitu fokus ketiga pilar, i'tiqadiyah, khuluqiyah, dan amaliyah. Pendidikan dibagi di masa Umar, pendidikan dibagi menjadi dua. Satu, pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu difokuskan pada membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran untuk anak-anak, mirip madrasah ibtidaiyah modern di masa sekarang. Yang pertama itu. Yang kedua, pendidikan lanjutan di masjid mencakup akidah, syariah, muamalah, akhlak dengan tujuan membentuk kepribadian berbasis iman. Adapun metode pembelajaran pada masa Umar bin Al-Khattab, Umar menerapkan metode interaktif yang efisien. Satu, metode pendidikannya adalah berupa halakoh. Halakoh itu murid melingkar di masjid, guru menyampaikan pelajaran secara bertahap, diikuti diskusi dan pengulangan. Contoh di Masjid Basrah, Abu Musa Al-Asy'ari membagi kelompok hingga 20 orang, menghasilkan hafidz Al-Quran dan pejuang. Pertama, metode pendidikannya adalah halakoh. Jadi berkumpul, untuk bahasa Sunda meriung gitu. Halakoh itu meriung. Yang kedua, talaki, pengajaran tatap muka.
pengajaran tatap muka untuk hafalan dan pemahaman, di mana murid mengulang hingga mahir menyampaikan kembali. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah metode pendidikan di zaman Umar bin Al-Khattab adalah dengan metode ceramah. Ya, beliau ataupun Sayyidina Umar mengisi sendiri berceramah tentang pentingnya ilmu, kecerdasan hati terhadap kerendahan hati terhadap ulama. Ini sudah diajarkan oleh Umar bin Khattab. Caranya kita menghormati para ulama. Kesimpulan, pemikiran pendidikan Umar bin Al-Khattab adalah fondasi holistik untuk mengintegrasikan iman, akhlak, dan amal dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Konsep menekankan akses ilmu, metode interaktif seperti halakoh, talaki, serta implementasi sumber daya negara. Itulah sekelumit tentang filsafat ataupun pemikiran pendidikan Islam di masa Umar bin Al-Khattab. Semoga yang menonton video ini tidak merasa puas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.